Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak Ustaz pada hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menyiapkan PAS kita pada semester ganjil pada tahun ini. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan kisi-kisi melalui PowerPoint yang sudah Ustadz buat untuk memudahkan anak Ustadz semuanya mengakses jawaban melalui materi sesuai dengan indikator soal PAS. Jadi nanti kalian usahakan memiliki kisi-kisinya, kemudian kisi-kisi yang berbentuk PPT yang sudah Ustadz bikinkan. Jadi saran Ustadz, pian punya dua media. Yang pertama, media yang pertama untuk mengakses kisi-kisi, misalnya ada dua handphone atau satu handphone, satu laptop. Laptopnya digunakan untuk membuka PowerPoint yang sudah Ustadz siapkan. Kemudian yang HP-nya, yang satunya untuk membuka soal PAS. Jadi lebih mudah jadinya. Kalau untuk jawab nomor satu tinggal buka. Kalau satu HP digunakan untuk membuka materi dan menjawab soal, nanti ribet jadinya. Nah, jadi saran Ustadz kalian punya dua media. Boleh itu HP keduanya atau satu HP, satu laptop untuk memudahkan kalian. Tapi kalau tidak ada, tidak jadi apa-apa. Tidak apa-apa kalian menggunakan satu handphone saja. Baik, langsung saja untuk indikator yang pertama. Silakan disimak baik-baik. Indikator pertama itu masuk pada bab 5, jujur dan adil. Nah, yang pertama indikatornya menunjukkan kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Ini ayatnya, dan di sampingnya adalah isi kandungannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perintah menegakkan kebenaran, perintah menjadi saksi dengan adil, jangan menjadikan kebencian, menjadi kita tidak adil, sikap adil itu dengan takwa, dan perintah bertakwa kepada Allah. Jadi nanti kalau ada soal di bawah ini yang termasuk kandungan surah Al-Maidah ayat 8 adalah buka langsung indikator nomor 1. Juga Ustadz informasikan bahwasanya nanti kan soalnya lewat Google Form. Nah, jadi soalnya itu kan diacak oleh sistem Google Form. Jadi tidak tahu kita apakah indikator 1 ini masuk di nomor 1 atau bisa jadi di tengah-tengah atau bisa juga di akhir. Jadi kalau pian ingat kandungan Al-Maidahnya dari indikator 1, tinggal pian buka slide yang dari Ustadz, pian buka langsung materinya. Jadi lebih mudah untuk menjawab soalnya. Pian samakan jawabannya dengan materi yang Ustadz siapkan. Lanjut, menunjukkan manfaat jujur menurut hadis riwayat Bukhari. Nah, ini hadisnya dari Abu Wa'il, dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jujur itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Jadi ada dua poin. Yang pertama, manfaatnya itu jujur membawa kebaikan. Kemudian yang kedua, jujur itu akan membawa ke surga. Kenapa? Karena jujur tadi membawa kebaikan, kemudian kebaikannya akan membawa ke surga. Ada dua. Next, menjelaskan pengertian jujur. Nah, ada 3 sini Ustadz siapkan pengertiannya. Yang pertama, berkata apa adanya, kemudian mengatakan yang sebenarnya, kemudian berkata benar sesuai kenyataan, tidak melebih-lebihkan. Itu pengertian jujur. Yang keempat, menunjukkan kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 119. Nah, ini ayatnya ada 2 kandungan. Yang pertama, perintah bertakwa. Kemudian kedua, perintah untuk bergaul. Di sini ada artinya, dan hendaklah kamu bersama. Nah, maksud bersama itu adalah bergaul atau berteman dengan orang yang benar. Benar itu maksudnya adalah ya jujur tadi. Jadi kalau kita jujur, maka insya Allah kita akan terbiasa untuk bersikap jujur dan benar. Nomor 5, menganalisa contoh perilaku jujur di sekolah. Ini nanti ada soal di sekolah, ilustrasinya di sekolah, bagaimana sikapnya perilaku jujurnya. Nah, misalnya ada siswa mendapat dompet, nah bagaimana sikapnya, nanti pilih pilihan jawabannya yang menunjukkan sikap jujur yang benar gitu. Nomor 6, menjelaskan pengertian adil. Nah, ada 3 ini pengertiannya. Pertama, menempatkan suatu pada tempatnya, kemudian tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Nomor 7, menganalisa contoh berlaku adil kepada diri sendiri. Ini kan termasuk materi macam-macam adil. Adil itu ada kepada diri sendiri, ada kepada orang lain, ada kepada Allah, ada kepada lingkungan. Nanti contohnya nanti macam-macam, tinggal pian analisa yang mana yang termasuk dengan diri sendiri. Di sini sudah Ustaz jelaskan, sudah Ustaz tuliskan contoh kepada adil kepada diri sendiri itu, misalnya menjaga kesehatan, memberikan hak tubuh untuk istirahat, tidak bergadang, kemudian menjaga tubuh dari hal yang dapat merusak jasmani atau rohani. Misalnya begadang tuh kan bisa memberikan sakit untuk kita, jadi harus dihindari. Kalau kita menghindari itu, maka kita adil terhadap diri sendiri.
Kalau kepada orang lain, contohnya misalnya di kelas berlaku adil, sikap kita adil, misalnya ada makanan dibagi sama semuanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Itu kepada orang lain. Kepada Allah, taat kepada Allah, sholat 5 waktu, kemudian menghindari yang dilarang Allah, itu salah satu adil kepada Allah. Sebenarnya Allah itu tidak perlu adil kepada kita, tapi kita sebenarnya yang tahu diri gitu, adil kepada Allah. Kemudian kepada lingkungan, misalnya tidak merusak lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh adil kepada lingkungan. Nomor 8, menunjukkan hikmah perilaku adil. Insya Allah nih kalian sudah tahu aja kalau orang berlaku adil tuh dapat apa aja sih gitu. Ada dapat pahala pastinya, kemudian dipercaya orang lain, kemudian menciptakan keamanan kenyamanan, itu terhindar dari kerusuhan dan lain-lain. Nomor 9, masuk bab 4, sholat sunnah, menjelaskan pengertian sholat sunnah. Nah, sini lebih kepada arti sunnahnya ya. Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau sholat wajib karena hukumnya wajib, jadi sholat yang dikerjakan apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan dapat dosa. Ada lagi hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh dikerjakan karena dapat apa-apa, ditinggalkan karena dapat apa-apa juga. Kalau makruh, dikerjakan karena dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan kalau makruh itu. 10, mengidentifikasi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Nanti ada campuran tuh sholatnya, ada sholat berjamaah, ada sholat sendirian. Nah, jadi tentukan apakah pertanyaan nanti berjamaah atau sendirian. Misalnya ada sholat duha, sholat tahajud, sholat id, sholat istisqa, sholat tarawih bulan Ramadan. Dari macam-macam sholat di atas yang termasuk dengan sholat berjamaah ditujukan pada nomor. Nah, jadi cermati untuk berjamaah itu sholat id, istisqa, gerhana, tarawih. Ada 4 ya. Nah, jadi sisanya berarti sendirian. Kalau tarawih, kalau witir bulan Ramadan itu berjamaah, tapi kalau kada di bulan Ramadan berarti sendiri. 11. Oh ya, istilah sendiri itu jangan lupa artinya itu munfarid ya, artinya sendiri. 11, menunjukkan bahasa Arab dari sholat gerhana matahari. Kalaunya matahari itu kusuf, kalaunya bulan itu khusuf. Nah, ya. Ada hanya, kalau bulan itu ada hanya, kalau matahari tidak ada hanya tapi cuma K saja. Nanti banyak nanti pilihannya, ada yang pakai Q, ada yang pakai H saja khusuf, ada yang pakai Qsuf. Nah, jadi jangan sampai terkecoh nanti ya pilihannya. Kemudian nomor 12, memberikan contoh sholat rawatib ghairu muakkad. Nah, karena pertanyaan adalah ghairu muakkad, otomatis pian lihat di pada penjelasan ghairu muakkad. Nah, ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 atau 4 sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi itu yang termasuk ghairu muakkad. Kalau pengen kada hafal, pengen harus membuka slide ini dan dibandingkan dengan jawabannya agar pian dapat mengetahui jawaban yang benar. Nomor 13, menghitung jumlah tasbih yang dibaca pada sholat sunnah tasbih. Nah, ini sudah Ustadz jabarkan juga di sini, membaca tasbihnya pada saat apa. Nah, itu totalnya 75 per rakaat ya. Karena sholat tasbih itu 4 rakaat, jadi totalnya 300 tasbih. Itu ya, jelas saja sudah jawabannya 300 tasbih. 14, menjelaskan sholat sunnah istikharah. Ini sholat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah atas kebingungan dari sesuatu pilihan dari hidup kita. Misalnya mau masuk sekolah mana nih, SMA, ITK atau pondok gitu. Bingung memilihnya, kemudian kita sholat sunnah istikharah seperti biasa, sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian kita tidak memikirkan pilihan itu ketika sholat. Ketika sudah sujud terakhir misalnya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau masuk pondok, bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi menentukannya melalui sholat istikharah. Nah, bukan ketika sholat istikharah kita dapat hidayah. Saya dimisiki ketika sholat, pondok aja. Misalnya kada ada kayak itu ya, kada kayak itu. Itu iblis seperti misiki kayak itu. Nomor 15, menganalisa sholat sunnah yang dikerjakan pada ilustrasi. Jadi nanti ada ilustrasi misalnya Ahmad dan keluarga sholat pada tanggal 1 Syawal berjamaah di lapangan besar gitu dengan 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Itu sholat apa? Oh, berarti sholat Idul Fitri berarti. Itu pian cermati soalnya. 16, peserta didik dapat menunjukkan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Soalnya sudah tahu ya, mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala, kemudian meninggikan derajat seorang, menghapus dosa, kemudian melengkapi ibadah sholat fardu kita. Karena kan sholat fardu kita itu tidak mesti sempurna. Kadang kita garu kan, misalnya kadang kita macam-macam yang kita olah, akhirnya membuat sholat
kualitas sholat fardu kita berkurang. Dengan sholat sunnah maka bisa menutupi sholat fardu dari kekurangannya. Kemudian nomor 17 bab 6 sujud syukur. Nah, pengertian peserta dapat menghitung jumlah sujud yang kita lakukan pada sholat wajib. Nah, berapa kali? Ini rinciannya. 1 rakaat ada 2 kali sujud. Kemudian sehari semalam 5 kali sholat fardu. Nah, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jadi totalnya 17 rakaat. Berapa kali sujud pada sholat fardu setiap hari? Kalau kita ketahui sudah setiap hari itu kita 17 rakaat sholatnya. Ya, bingung? Coba kita lihat. 17 rakaatnya kita kali 2, karena kan 1 rakaat itu 2 kali sujud. Jadi totalnya 34 kali sujud dalam 1 hari. Gitu. 18. Dapat mengidentifikasi tata cara melakukan sujud syukur nih. Tata caranya sudah jelas ya. Tinggal pengen lihat aja lagi nanti tata caranya. 19. Peserta dapat menganalisa sujud yang dilakukan pada ilustrasi. Menentukan sujud yang dilakukan oleh seorang dalam ilustrasi disajikan soal. Misalnya Ahmad ikut lomba lari. Kemudian ketika menang Ahmad langsung sujud karena dia merasa senang. Gitu. Berarti namanya sujud apa? Berarti sujud syukur kayak gitu. Kalau nyinya sujud Ahmad ketika sholat lupa mengerjakan tasyahud awal, kemudian ketika terakhir sebelum salam dia sujud 2 kali. Nah, itu namanya sujud sahwi. Kemudian ada lagi Andi ketika membaca surah Sajadah dia langsung sujud 1 kali sebagai penghormatan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Berarti namanya sujud tilawah. Peserta dapat menjelaskan sujud sahwi. Nah, ini pengertiannya dari bahasanya juga ada. Sahwu itu artinya lupa. Kalaunya secara istilah, sujud sahwi dilakukan ketika seorang lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Nanti ada sebab-sebabnya ya. Nah, ini dia. Menganalisa sebab-sebab yang melakukan sujud sahwi pada pernyataan yang disajikan. Jadi sebab-sebabnya apa kita tuh melakukan sujud sahwi kayak gitu. Nah, ini sebab-sebabnya. Ketinggalan rukun sholat. Kan rukun sholat ada 13, Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, sholawat, itu salah satu rukun sholat. Bila ketinggalan itu maka dia disunahkan sujud sahwi. Kalau sengaja batal sholatnya, tapi kalau kada sengaja kada apa-apa, disempurnakan dengan sujud sahwi. Lupa atau ragu-ragu rakaat, disunahkan sujud sahwi juga. Kemudian ketinggalan kunut. Nah, sujud sahwi bagi yang berkunut. Ketinggalan tasyahud awal, misalnya langsung berdirinya pas rakaat kedua, artinya sujud tasyahud awal dulu. Nah, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kemudian kelebihan rakaat. Kalau kelebihan rakaat maka disunahkan sujud sahwi juga, misalnya sudah 5 rakaat kemudian dipadahi makmum, pian kelebihan rakaat imamai, maka dia langsung saja sujud sahwi. Tapi kalau ini kekurangan, maka ini hukumnya wajib menambah 1 rakaat, kemudian di akhirnya sujud sahwi sebelum salam. Dua-dua ini pian disuruh untuk mengidentifikasi ayat-ayat sajadah. Nanti kalau pian kada hafal, pian bisa buka slide indikator nomor 22 ini. Pian lihat di pilihan jawabannya. Nomor 23, menunjukkan bacaan sujud tilawah. Nih kemana sudah dihafal. Nah, insyaallah anak-anak ustadz semuanya bisa menjawab. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Ini khalaqahu ya, bukan khalaqahu, salah ini. Khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Nah, itu. Kemudian yang 24 bab 7 nih terakhir ya, materi tentang sejarah. Peserta dapat menjelaskan kota yang menjadi pusat pemerintahan Daulul Umayyah. Jadi yang menjadi pusat itu ada 2 kotanya. Yang pertama di Damaskus, nah, kemudian yang kedua di Umayyah, Andalusia atau Spanyol. Nah, jadi ketika runtuh di Damaskus, kemudian Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil itu lari ke Afrika daerah, kemudian ke Andalusia atau Spanyol. Di sanalah berdiri Daulah Umayyah lagi. 25 peserta dapat menjelaskan pendiri Daulah Umayyah. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Sudah jelas ya. Kemudian 25 peserta dapat menyebutkan khalifah yang pada masa Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan. Siapa itu? Masa kejayaan yaitu Khalifah Al-Walid ya. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin Daulah Umayyah 705 sampai 715. Pada masa ini pembangunan, kemudian jalan raya, pabrik, gedung, masjid dibangun gitu. Sampai ilmu pengetahuan agama pun berkembang pada saat itu.
Kemudian yang 27, Pesadik dapat menjelaskan khalifah yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintah Islam. Nah, siapakah dia? Yaitu Abdul Malik bin Marwan. Dialah yang menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 28, Pesadik dapat menjelaskan khalifah yang melanjutkan Daulah Umayyah di Andalusia. Siapa khalifah yang melanjutkan di Daulah Umayyah di Andalusia yang dirusak tadi? Yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, melarikan diri ke Afrika Utara, menyeberang ke Andalusia. Dia membangun kekuasaan di sana. 29, Pesadik dapat mengidentifikasi tanda-tanda kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Andalusia. Apa saja kira-kira tanda-tanda kemajuannya? Salah satu yang menonjol adalah adanya Universitas Cordoba. Nah, itu ya. 30, terakhir Pesadik dapat menunjukkan tokoh filsafat. Siapa yang tokoh filsafat yang pada masa Umayyah yang terkenal? Nah, ini penjelasannya. Nah, pada saat itu banyak tokoh-tokoh filsafat orang dari Yunani ya. Filsafat Yunani yaitu filsafat yang bukan berdasarkan ajaran Islam gitu. Nah, jadi kemudian lahirlah tokoh Abu Nasr Muhammad Al-Farabi yang banyak membantah pernyataan-pernyataan filsafat Yunani. Nah, seandainya kan beliau tidak ada, kemungkinan kita akan mendapat teori-teori yang keliru seperti itu. Tapi berkat ada Al-Farabi ini, maka kita mempunyai tokoh ulama yang membidangi filsafat atau ilmu pemikiran ya terkait ketuhanan dan lain-lain seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz 30 indikator. Semoga dengan Ustadz ikhtiar seperti ini anak-anak Ustadz semuanya bisa lebih mudah untuk menjawab soal PS nanti. Sekali lagi Ustadz ingatkan, Ustadz sarankan nanti siapkan 2 media. Satu untuk mengakses PowerPoint yang Ustadz siapkan ini, kemudian yang keduanya untuk mengakses soal. Jadi nanti lebih mudah ya karena 2 media tadi. Nah, mohon maaf atas kekurangannya, atas kehilafannya. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.